Selamat datang di PH Gengsi. Halo guys, kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Kisah Orang-Orang Capricorn. Buku ini ditulis oleh Ayu Utami, Andreas Anek, Atina Dinda Ibrahim, Meutia Kairani, Nadia De Amanda, dan Para Sotia Satria. Buku ini merupakan buku terbitan pada tahun 2013. Ilustrasi buku ini dikerjakan oleh Pat Adele dan didesain oleh Ari Prameswari. Mengapa saya memilih buku ini? Karena kebetulan saya juga seorang Capricorn. Jadi ya saya tertarik untuk membaca buku ini. Sang kambing gunung selalu ingin mendaki ke puncak gunung. Kakinya menjejak tanah, tetapi matanya membidik ke titik yang paling tinggi. Artinya ia ingin menjadi yang paling hebat dan ia akan mewujudkan ambisinya dengan langkah-langkah yang tetap dan menapak. Kambing gunung tenang dan tahu, tak perlu menjadi elang untuk mencapai puncak-puncak gunung. Capricorn sendiri berunsur tanah dan berumah status sosial. Kebaikannya ia adalah membumi, bahayanya ia adalah duniawi. Ia terpikat pada apa yang bisa dilihat. Ia pandai melihat apa-apa saja yang dapat dimanfaatkannya. Dan ia adalah sosok yang praktis jika bukan pragmatis. Sang kambing juga tambeng dalam menempuh perjalanannya menuju puncak. Mata jelinya terhadap manfaat benda-benda kerap sekaligus membuat ia terpukau pada kemewahan alam benda. Kemampuannya membuat rencana yang berhasil bisa menjebaknya dalam pemujaan kesuksesan. Kepandaiannya mengukur dapat memenjarakannya dalam mistar materi. Dalam kebaikan atau keburukannya, Capricorn adalah sosok yang teguh. Itulah yang dikatakan mengenai Capricorn dalam opening buku ini. Buku ini terdiri dari 12 cerita mengenai orang-orang Capricorn yang saling bersaing satu sama lain. Kebanyakan dari ceritanya ditulis oleh para Capricorn itu sendiri. Ke-12 cerita ini mempunyai ciri khas tersendiri ketika tokoh-tokohnya menceritakan Capricorn. Karakternya tidak ribet, hanya ada aku dan kau, tapi disorot dari berbagai sudut pandang. Aku bisa menjadi dia, dia bisa menjadi kau, dan kau mungkin bisa jadi aku. Latar belakangnya terlalu simpel. Contohnya Agnes Monik yang katanya anak Jepang dan sering diejek-ejek oleh teman sekelasnya. Agnes Monik diceritakan sebagai pembuka cerita. Kala dia pertama dilahirkan, kemudian berlanjut saat dia bertemu teman-teman yang lain, sampai cerita pun ditutup dengan cerita obituari. Ciri khas ke-12 ceritanya ingin menceritakan secara khusus mengenai kecenderungan seorang Capricorn secara harfiah dan laten. Tetapi perspektif penulis dan karakternya memandang Capricorn dan membandingkan dengan realitas yang ada. Seperti kadang orang percaya akan horoskop, tapi ternyata seorang Capricorn malah berbeda dengan pandangan orang lain. Ketika saya membaca buku ini, saya sangat merasakan, wah masa seperti itu kah seorang Capricorn? Karena buku ini sangat menggambarkan sekali bagaimana seorang Capricorn itu. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, karena tidak mungkin saya menceritakan 12 cerita tersebut dalam buku ini. Jika kalian penasaran untuk membaca buku ini, silakan kalian bisa langsung saja membeli buku ini dan membaca buku ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dan terima kasih. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kritik ataupun saran.